Salam, selamat pagi buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama doa Biston pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari. Kita melakukan Matius 6 ayat 33, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu serta kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya bagi kita semuanya. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Dia. Kita mau mengagungkan namanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang pada saat pagi hari ini. Kami datang mencari hadirat-Mu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti Biston pagi ini, Engkau mengurapi, Engkau melawat mereka. Bahkan handphone yang mereka pakai untuk mengikuti ibadah live ini, Engkau urapi juga. Jaringan internet kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau memberkati sehingga dalam keadaan baik. Bahkan juga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk mengganggu hadirat Tuhan turun, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari awal pujian ini, haleluya. Di sini ku berdiri menanti, ku berharap pelayan kasih-Mu, rindu hadirat-Mu, rindu lawatan-Mu, ku percaya hanya setia, selalu menjagaku. Ku bersyukur hanya kepadamu. Bapa, Kau Allah yang hebat, tak terhingga anugerah-Mu bagiku. Ku berseru, ku berserah kebaikan-Mu bagi kami. Pagi ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya itu adalah karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Kami ada pagi ini, kami bisa mengikuti ibadah doa pagi ini, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Sebagaimana Raja Daud berkata, pagi-pagi hari dia mengatur persembahannya kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Maka demikian juga kerinduan kami hari ini. Kami mau mengatur persembahan kami kepadamu. Kami mau mencari hadirat-Mu.
Kami rindu rasakan lawatanmu, urapanmu. Maka dari itu mari Tuhan, urapi kami semuanya. Lawatanmu bagi kami, bawa kami semakin dekat dan semakin dekat lagi kepadamu. Bawa kami masuk dalam hadiratmu, bawa kami masuk dalam rencanamu. Mari saudaraku, kita kembali naikkan pujian dari awal bersama-sama. Di sini ku berdiri menanti, ku berharap belayan kasih-Mu. Rindu hadirat-Mu, rindu lawatan-Mu. Ku percaya akan kuasa
hadirat-Mu. Lawatan-Mu kami rindukan Tuhan. Jamahan-Mu kami rindukan. Glory, haleluya, haleluya. Betapa indah jalan-jalan-Mu, betapa indah karya-Mu. Ajaib pertolongan-Mu, Roh Kudus, Engkau ada memberikan kami damai sejahtera. Roh Kudus, Engkau ada berkarya dan berkarya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan. Ajaib kuasa nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang memberi kemenangan. Nama Tuhan Yesus, nama yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Nama Tuhan Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kerajaan iblis diruntuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kerajaan iblis dilumpuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, oh, oh. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari rindukan untuk terus berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin, haleluya. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, satu hal yang ku rindukan
cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam urapan-Mu, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kami merasakan suasana surgawi, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan urapan-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, ini kami umat pilihan-Mu. Kami datang merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan, dan kami rindu akan lawatan-Mu. Maka biarlah Roh Kudus Engkau terus berkarya bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Biston pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan hati kami pun juga telah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita menaikkan satu pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Supaya semangat. Mungkin di tempat saudaraku ada yang mengalami cuaca dingin, ya, ada mungkin mengalami cuaca yang panas, kemarau. Dan saya percaya dalam cuaca apapun situasi di tempat saudaraku, urapan Roh Kudus itu pasti ada. Dan sukacita dari surga itu pasti ada. Maka dari itu, mari kita ucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Nya yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Haleluya. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan-Nya. So
Rasakan sukacita dari surga mengalir bagi saudaraku. Syalalala, syalalala, oh, ya ya ya, ya ya ya. Syalalala, syalalala, oh, ya ya ya, ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kembali katakan dari awal. Syalalala, syalalala, oh, ya ya ya, ya ya ya, haleluya, syalala, syalalala, syalalala, oh, ya ya ya, ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Oh, sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Oh, sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Lebih lagi katakan, sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bangun pagi-pagi, sudah duduk dalam hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan sudah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal Sulaiman.
Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 27 sampai dengan 30. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Haleluya. Takut akan Tuhan. Yang dimaksud takut akan Tuhan ini bukan seperti takutnya kita dengan orang tua di rumah. Itu beda. Saya ingat dulu waktu masih anak-anak kecil, waktu masih SD kelas 2, kelas 3, ya. Kalau saya nilainya merah dari sekolah, nilai ujian harian, itu untuk pulang ke rumah itu saya sudah takut, saudaraku. Apalagi kalau sudah melihat Bapak berdiri di pintu. Kita dari jauh pulang ingat nilai merah. Rasa takutnya luar biasa. Kenapa? Akan dapat pukul. Yang dimaksud di sini takut akan Tuhan adalah menjauhi segala kejahatan. Ada firman Tuhan berkata, jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarang. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu sangat kudus. Kalau orang yang takut akan Tuhan tidak akan menyebutkan nama Tuhannya dengan sembarang. Mau melakukan kejahatan, menyebut nama Tuhan. Mau membunuh, menyebut nama Tuhan. Mau memaki-maki, menyebut nama Tuhan. Bersaksi dusta, menyebut nama Tuhan. Mencuri, memaki, menghina, menyebut nama Tuhan. Banyak yang seperti itu. Sangat banyak. Jadi takut akan Tuhan, jangan sembarang mengucapkan namanya Dia. Takut akan Tuhan, jauhi segala perbuatan yang jahat. Takut akan Tuhan, percaya sepenuhnya hanya kepada Dia. Tidak ada Allah yang lain di dalam dunia ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan, mencintai ibadah. Takut akan Tuhan, mencintai persekutuan pribadi. Takut akan Tuhan, mencari hadirat Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan tambahkan kepadamu. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Nah, ini jaminannya. Takut akan Tuhan, usianya panjang. Kalau saya mau melihat manusia zaman dulu itu, usianya panjang-panjang, saudaraku. 80 tahun ke atas. Bahkan ada yang sampai 100 tahun ke atas. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu hidup mereka itu sangat terpimpin, sangat terkontrol. Padahal orang tua zaman dulu itu banyak sekali yang tidak tahu baca tulis. Sehingga mereka tidak pernah membaca Alkitab.
Tetapi mereka percaya ada Tuhan, mereka takut melakukan kesalahan, takut akan dosa, takut dengan penyembahan berhala. Mereka bertobat, makanya umur mereka tuh panjang-panjang, saudaraku. Dan kita lihat sekarang ini, usia manusia itu banyak sekali pendek-pendek. Masih umur 40 tahun sudah dipanggil Tuhan. Umur 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. Masih muda-muda sudah dipanggil Tuhan. Kenapa? Saking banyaknya dosa yang menghimpit kehidupannya. Banyak kesalahan yang menghimpit hidupnya. Jadi takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik, tahu orang fasik? Dia mengaku diri orang Kristen, dia mengaku diri percaya kepada Tuhan, dia mengaku diri mengenal Tuhan secara pribadi. Dia secara pribadi datang ibadah, melayani Tuhan, mencari hadirat Tuhan, tetapi memungkiri kuasa Tuhan. Dia ibadah, masih percaya kepada tukang-tukang ramal. Dia ibadah, tapi masih percaya kepada dukun. Dia berdoa, tetapi datang juga kepada dukun. Ini orang fasik, saudaraku. Dia beribadah, tetapi dia memungkiri kekuatan kuasa ibadah itu. Dia mengaku orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia masih percaya kepada arwah-arwah leluhur. Masih memberi sesajen kepada pohon-pohon yang besar. Masih pergi ke kuburan minta petunjuk, membawa makanan. Ini orang fasik. Dan tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saya percaya semuanya kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Itu harapan saya, itu doa saya. Harapan orang benar. Orang benar ini artinya adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Artinya adalah orang yang benar, orang yang tulus, orang yang jujur, harapannya itu mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena apa yang dia harapkan, Tuhan beri, Tuhan kabulkan. Karena dia kan sudah menjadi orang yang benar. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman. Hidup dalam Taurat Tuhan. Tidak ada yang menyimpang yang dia lakukan. Sehingga segala apapun yang dia kerjakan itu mendatangkan sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Makanya saudaraku, untuk mau melakukan sesuatu apapun, tanya dulu Tuhan. Kira-kira Tuhan izinkan atau tidak? Tuhan, saya mau bekerja ini loh. Tuhan, saya mau buka usaha ini loh. Tuhan, saya mau melakukan ini loh. Kira-kira kau izinkan nggak? Jadi jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Orang yang tulus itu selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Orang yang tulus itu selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira aku mau melakukan ini boleh nggak ya? Segala gerak-geriknya, segala tindak tanduknya, segala apa yang mau dia kerjakan, dia pasti bertanya kepada Tuhan. Ini orang yang tulus mengasihi Tuhan. Ya, orang yang tulus akan mendapatkan perlindungan. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena apa yang dia tabur dia akan tuai. Sama seperti kita buang ludah ke atas. Kalau kita buang ludah ke atas, pasti ludah yang kita buang itu akan jatuh menimpa kita kembali. Jadi perbuatan jahat yang kita kerjakan akan menimpa kita kembali. Makanya saudaraku, selalulah berbuat baik, karena perbuatan itu menimpa kita. Jadi kalau perbuatan baik yang saudaraku kerjakan, maka itu akan datang kembali kepada diri saudaraku, akan menuai kebaikan. Lakukanlah kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah itu kepada orang yang menyakiti hatimu, yang membencimu, yang mengutukimu, ya, yang menghendaki kehancuranmu, yang tidak menghendaki keberhasilanmu. Lakukan
kepada mereka, kepada siapa saja, lakukan kebaikan. Ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing. Iya. Orang benar tidak akan pernah terombang-ambing. Teguh pendiriannya. Tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tidak diombang-ambingkan oleh keinginan dagingnya. Orang benar itu tidak terombang-ambing hidupnya. Orang benar itu jalannya lurus. Orang benar itu memperoleh keberhasilan, kedamaian, kesenangan. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, sebab ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang fasik tidak akan pernah berhasil. Mari kita lihat di dalam Ayub 28 ayat 28. Supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus melakukan segala kebaikan. Jangan lakukan keburukan, jangan lakukan yang jahat. Sebab apa yang kita lakukan itu yang akan menimpa kita. Itu akan terus membayang-bayangi hidup kita. Mari baca ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Haleluya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat. Dan orang yang menjauhi kejahatan, orang yang memiliki akal budi. Sepanjang hari ini mari kerjakan semua kebaikan. Jangan ada dusta, jangan menipu atau berbohong, jangan korupsi. Mari, sepanjang hari ini, firman Tuhan sudah kita dengar pagi hari, sebagai bekal untuk perjalanan kita sepanjang hari ini. Maka dari itu, jadikanlah firman Allah pagi ini menjadi terang untuk menerangi jalan, menerangi perbuatan, menerangi hati dan pikiran. Sehingga yang kita kerjakan sepanjang hari ini, semuanya yang benar, yang baik, dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Syukuri kebaikan Tuhan. Syukuri penyertaan Tuhan. Syukuri semua. Syukuri kepada Tuhan. Tuhan izinkan engkau mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Untuk engkau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Bagi keluarga, bagi musuh, orang yang membenci engkau, orang yang menghendaki kehancuranmu. Tetaplah kasihi mereka. Tetap berlaku baik kepada mereka. Haleluya. Yesus baik.
takut akan Tuhan. Mari menghormati Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, takut akan Tuhan, jauhi segala kejahatan. Sebagai bukti kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari, mari duduk di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mendengarkan firman Allah. Takut akan Tuhan, lakukan kebaikan kepada semua orang, sekalipun orang tersebut membenci engkau, menghendaki kehancuranmu. Tetaplah lakukan kebaikan bagi mereka, sebab tahun-tahun orang yang takut akan Tuhan akan panjang umur. Tetapi orang-orang fasik, mereka tidak akan bertahan lama dalam hidup ini. Penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Sepanjang hari ini mari bersama kita lakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dia yang memberikan pembelaan, pertolongan, bahkan keberhasilan. Mujizatnya itu tidak pernah beranjak dari hidup kita ini. Kembali katakan, Yesus baik. Haleluya. Yesus baik, baik buat kita semua. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita semua. Siapapun anak-anakmu yang mengikuti ibadah Biston pagi ini, dimanapun mereka berada, apapun kebutuhan mereka, diberkati oleh Tuhan. Di sepanjang aktivitas mereka, di sepanjang aktivitas sepanjang hari ini, kami semua berjalan seturut kehendak Tuhan, menjauhi segala kejahatan, percaya dan berpegang terus kepada kebenaran firman Allah. Biar kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sebab orang-orang yang takut akan Tuhan ada jaminan yang Tuhan beri. Berusia panjang, segala apa yang dikerjakan berhasil. Itulah yang Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti Biston pagi ini. Bahkan bagi mereka yang akan memutar ulang kembali, siapapun, dimanapun, apapun kebutuhannya, diberkati oleh Tuhan. Lawatan-Mu bagi mereka yang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit. Lawatan-Mu bagi mereka mengangkat semua penyakitnya. Apakah itu karena penyakit COVID, sembuh oleh kuasa bilur-Mu, penyakit jantung, penyakit lever, kanker payudara, tumor kandungan, semua sembuh oleh kuasa bilur Tuhan. Apapun penyakit mereka, semuanya sembuh. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan, bukakan jalan sebagaimana firman-Mu berkata, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah kamu akan menerima, ketuklah maka pintu dibukakan. Genapi firman-Mu ini bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu sedang mengalami kekurangan. Mungkin tidak ada lagi beras di rumah mereka. Bahkan mungkin mereka sedang sakit tetapi tidak ada uang untuk membeli obat. Mari Tuhan, Engkau melawat dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi aktivitas anak-anak-Mu, mari Engkau memberkati. Mungkin mereka yang bekerja di kantor, berkati. Mungkin mereka sebagai seorang pengusaha, berkati. Mungkin mereka hanya sebagai pedagang kaki lima, berkati Tuhan. Mungkin mereka hanya memiliki toko kecil-kecilan.
menjual sembako kecil-kecilan. Kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu, bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Lindungi dari serangan-serangan balik kuasa gelap. Semua anak-anak-Mu tidak ada yang terinfeksi penyakit COVID. Tidak ada, sebab darah Kristus mengalir di dalam tubuh kami ini dan tinggal dalam tubuh kami ini. Teruslah Engkau memberkati negara kami tercinta Indonesia. Hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu Kau curahkan bagi negara kami ini. Takut akan Tuhan, mencintai kedamaian, mencintai keharmonisan, mencintai kerukunan. Biarlah itu yang ada bagi semua umat ciptaan-Mu. Berkati Presiden kami Joko Widodo di dalam aktivitas, tambahkan karunia roh hikmat marifat pengetahuan daripada surgawi. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati keluarganya, berkati semua para menteri, berkati semua TNI Kapolri. Biarlah malaikat Allah terus ada bersama dengan mereka, untuk mereka terus memiliki keberanian untuk membela, memberikan kedamaian bagi negara kami tercinta Indonesia ini. Negara kami ini jauhkan dari segala iri hati dengki, dari segala provokator, pemecah belah, adu domba. Engkau jauhkan semuanya, perlindungan, damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan itu boleh terjadi bagi semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami, inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami Tuhan. Engkau menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akhiri Biston pagi ini dengan kami berkata, Allahku mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkat-berkat Allah dari utara, timur, selatan, barat itu datang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah doa kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Dan ini Biston perdana kita untuk pagi hari ini di Facebook. Tetapi kalau di grup WA, setiap pagi kami ada Biston pagi di sana. Kalau di WA itu, nama-nama grup WA itu disebut dan didoakan satu persatu di hadapan Tuhan. Jadi kalau untuk di Facebook begini, tidak mungkin saya doakan, saya sebut nama karena banyak. Terima kasih. Dan jikalau saudaraku membutuhkan topangan doa, boleh hubungi kami di nomor WA 0813 7651 7950. Jangan lupa saudaraku, dukung kami dalam pelayanan, dukung kami di dalam doa dan dana, karena kami membutuhkan dana untuk membangun gereja. Seperti yang saudaraku ketahui, tempat ibadah kami sekarang ini sangat sederhana. Sangat sederhana, masih dari triplek dindingnya, itu pun masih setengah. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan doa dan dana dari saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Haleluya.